Dunia anime penuh cahaya, heroisme, dan pertarungan seru. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang sering lebih menarik. Organisasi kriminal yang menggerakkan cerita dari balik layar. Mereka bukan cuma kumpulan penjahat, melainkan simbol ambisi, trauma, ideologi, dan kekuatan yang kadang lebih kompleks dibanding protagonisnya sendiri. Dalam 5 menit ke depan, kita akan menyelami 10 organisasi kriminal paling ikonik di anime. Kita bahas struktur mereka, tujuan tersembunyinya, fakta kecil yang jarang diketahui, serta alasan kenapa mereka bisa begitu menancap di ingatan penonton. 1. Espada. Bleach. Espada adalah puncak kekuatan Arrancar. 10 entitas yang diberi nomor sesuai level ancaman mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa setiap espada mewakili aspek kematian, seperti ketakutan, kehampaan, hingga keputusasaan. Hal ini membuat mereka bukan sekadar musuh kuat, tapi simbol psikologis dalam dunia Bleach. Aizen memilih mereka bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena trauma yang membentuk diri mereka. Bahkan ranking mereka bisa berubah, seperti Yami yang tersembunyi sebagai Zero. Detil ini menunjukkan betapa manipulatifnya sistem kekuatan dalam Hueco Mundo. Nomor 2, Akatsuki Naruto. Akatsuki selalu terlihat seperti kelompok kriminal pencuri Jinchuriki. Tapi di balik desain jubah merah yang ikonik, mereka sebenarnya adalah pecahan dari organisasi perdamaian yang gagal. Banyak orang tidak mengetahui bahwa setiap anggota dipilih berdasarkan trauma perang yang membuat mereka stagnan dalam kegelapan. Pain menciptakan struktur Akatsuki agar semua anggotanya merasa memiliki rumah, meski mereka adalah buangan dunia shinobi. Bahkan cincin anggota bukan sekadar aksesori, masing-masing mewakili posisi operasi dalam rencana global Pain. Nomor 3, Phantom Troop, Hunter x Hunter. Phantom Troop dikenal sebagai kelompok pencuri kelas dunia, tapi sedikit yang tahu bahwa mereka sebenarnya berasal dari Meteor City, tempat pembuangan dunia. Masa lalu suram itu menjelaskan mengapa mereka memiliki ikatan keluarga yang lebih kuat daripada organisasi kriminal lainnya. Nomor pada laba-laba bukan ranking kekuatan, melainkan nomor posisi dalam keluarga. Chrollo sebagai pemimpin tidak memaksakan perintah, ia membiarkan anggotanya memilih mati atau bertahan. Filosofi kebebasan ekstrim ini justru membuat mereka semakin berbahaya. Nomor 4, Homunculi Fullmetal Alchemist Brotherhood. Homunculi kelihatannya sekadar pion buatan Father, tapi masing-masing merepresentasikan dosa manusia. Yang jarang diketahui adalah bahwa mereka bukan lahir sempurna, mereka belajar memahami emosi dengan cara menyimpang. Gluttony adalah eksperimen gagal untuk menciptakan gerbang Tuhan versi palsu. Pride tidak pernah benar-benar bebas. Ia terus diawasi dengan cahaya agar tidak kehilangan kontrol. Bahkan Envy dengan kemampuan transformasinya menyimpan rasa iri paling manusiawi. Homunculi menunjukkan bahwa rencana Father tidak hanya ilmiah, tapi spiritual dan penuh simbolisme. Nomor 5, League of Villains, My Hero Academia. League of Villains bukan sekedar musuh para pahlawan. Mereka adalah produk masyarakat yang gagal merangkul orang dengan kekuatan tidak ideal. Shigaraki yang terlihat kejam sebenarnya adalah korban manipulasi yang dipelihara All for One sejak kecil. Banyak anggota organisasi ini direkrut dari orang-orang yang tidak diakui sistem, sehingga ideologi utama mereka bukan menghancurkan pahlawan, tapi menghancurkan struktur sosial yang bias. Bahkan logo mereka yang abstrak mencerminkan dunia tanpa aturan yang mereka inginkan. Nomor 6, Kara dalam Boruto. Kara tampak seperti organisasi teknologi tersembunyi, tetapi sebenarnya mereka adalah penerus ideologi lama yang terhubung dengan klan Otsutsuki. Banyak yang tidak tahu bahwa tubuh para Inner telah dimodifikasi hingga batas manusia, membuat mereka lebih dekat dengan wadah daripada manusia. Jigen memanfaatkan trauma dan kekosongan moral mereka untuk menciptakan pengikut fanatik. Setiap Inner memiliki misi pribadi yang terhubung dengan tujuan besar, membuka jalan bagi dominasi Otsutsuki di bumi. Nomor 7, World Government, One Piece. World Government bukan organisasi kriminal secara formal, tetapi kriminal dalam praktik.
Mereka memonopoli sejarah, memanipulasi berita, dan memusnahkan peradaban agar dunia tetap stabil. Fakta yang jarang dibahas adalah bahwa sistem ini dibangun di atas rasa takut terhadap dan senjata kuno. Gorosei bukan penguasa, mereka sendiri dikendalikan oleh sosok misterius Imu. Bahkan Cypherpol hanya memahami sebagian kecil agenda terbesar mereka. Ini membuat World Government menjadi kelompok kriminal terbesar di dunia One Piece. Nomor 9. Dark Triad, Black Clover. Dark Triad adalah simbol kejatuhan kerajaan Spade. Dante, Vanica, dan Zenon masing-masing dipengaruhi iblis yang mencerminkan sisi tergelap kekuatan manusia. Yang jarang dibahas adalah bahwa ketiga pemimpin ini tidak memiliki tujuan yang sama. Mereka bersatu hanya karena kesenangan dalam kekacauan. Sistem kekuasaan Spade mereka ubah menjadi eksperimen besar untuk menciptakan dunia yang sempurna bagi para iblis. Bahkan, prajurit bawahannya seringkali tidak tahu bahwa mereka sedang dikorbankan. 10. Frieza Force, Dragon Ball. Frieza Force sering dilihat sebagai pasukan penakluk planet. Tapi di balik itu, mereka adalah jaringan perdagangan galaksi terbesar dengan struktur ekonomi yang sangat teratur. Banyak yang tidak tahu bahwa Frieza tidak memimpin pasukan ini dari awal. Ia hanya mewarisi kerajaan brutal yang sebelumnya dibangun oleh King Cold. Sistem rekrutmen mereka tidak berbasis loyalitas, melainkan kompetisi kekuatan. Siapapun yang kuat langsung diangkat. Menariknya, sebagian besar prajurit tidak tahu tujuan asli Frieza, mengumpulkan planet untuk dijual demi menjaga dominasinya di pasar galaksi. Nomor 11. 12 Kizuki, Demon Slayer. 12 Iblis Bulan adalah organisasi elit ciptaan Muzan, tetapi sedikit yang tahu bahwa sistem ranking mereka bukan sekedar kekuatan. Muzan menanamkan sebagian sel tubuhnya ke dalam setiap anggota, membuat mereka bisa ia bunuh hanya dengan niat. Para Iblis Bulan tidak dipilih karena kekuatan semata, melainkan karena stabilitas mental setelah ribuan kali mengalami evolusi darah Muzan. Fakta lainnya, anggota tidak pernah benar-benar tetap. Muzan sering mengganti mereka jika kecewa sedikit saja. Inilah yang membuat mereka penuh tekanan, tetapi sangat berbahaya.